Ini dia Lesti Kejora pakai baju oranye guys. Oh my god. Kalau ngomongin royalti itu memang bukan hanya saklek bayar, nggak, ada perhitungannya juga gitu. Jadi per room, per bulan, per tahun yang harus dibayarkan berapa gitu. Minta royalti juga. Ya istilahnya kalau nggak mau sama orangnya tetap mau sama duitnya lah. Lesti menang karena punya suara bagus. Kalau bukan Lesti juga belum tentu bagus, kata Bunda Korea. Ya deket banget ya ternyata sama si Lesti. Wajay. Halo guys, kali ini kita bakal ngebahas dari sisi katanya si Lesti Kejora udah pakai baju oranye. Waduh, bener gak nih Lesti udah pakai baju oranye? Dan saya menemukan jejak digital, ternyata gak hanya Lesti aja yang dikasusin kayak gini, ternyata Inul juga pernah guys. Menarik nih buat dibahas. Sebelum memulai video ini, kita bakal melihat iklan satu ini. Baik teman-teman, kali ini sebelum mulai video ini kita bakal ngebahas produk dari L'Oreal. Nah, L'Oreal sendiri itu mempunyai produk sunscreen guys yang udah 50 SPF ya, dan tidak merusak makeup kalian. Dan ada lagi kita punya serum rambut untuk merawat rambut kalian agar tetap kuat nih. Dan gak hanya itu aja, dia punya juga foundation ya. Foundation ini kelebihannya nanti kalian bisa baca aja di deskripsi. Dan ini yang saya pakai ya, ini serum wajah ya, yang ini untuk mengurangi kerut-kerutan wajah kalian. Nah, L'Oreal juga punya lipstick yang emang kualitasnya bagus. Udahlah ya, nggak usah diragukan lagi produk lipstick dari L'Oreal. Buat teman-teman yang pengen check out, langsung aja linknya ada di deskripsi. Gak usah lama, kita mulai videonya sekarang juga. Let's go. Oke guys, ada video yang beredar hanya karena lagu Lesti Kejora dilaporkan ke polisi guys. Kita lihat videonya. Ini dia Lesti Kejora pakai baju oranye guys. Oh my god. Lesti Kejora diperiksa hari ini didampingi oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk para awak media yang sudah hadir pada hari ini. Mudah-mudahan insya Allah kita semuanya dalam keadaan sehat. Kita sebutin aja ya, maaf ya, lagunya Ibu Iis Dahlia yang cantik, yaitu Bagai Ranting Yang Kering. Terus kita ada haki dari publisher. Ini hak ciptanya dari publisher langsung. Siapapun juga, entah penyanyi, entah televisi. Lesti ditangkap. Udah pakai baju oranye guys. Wah. Oh, ini foto Lesti sama Bilar. Lesti Kejora diperiksa hari ini guys. Tapi kayak bukan Lesti ya. Tapi dari bentuk tubuhnya ini emang Lesti sih. Lesti Kejora nih, kalau dari bentuk tubuhnya ya. Waduh. Cuma karena nyanyi pakai baju oranye guys. Dan ancaman hukumannya 10 tahun guys. 10 tahun penjara. Wah. Oke, kita lihat dari komentar netizen. Bukan Lesti tuh Madinah Zain. Itu WKWK. Masa sih? Oke, kita lihat ya. Berolahraga dan beribadah. Keterbatasan di balik jeruji besi justru membuatnya lebih fokus pada kesehatan. Oh iya sih. Oh iya guys, ini 6 bulan yang lalu ya. Ya emang agak sekilas lah ya, mirip gitu dandanannya. Cuma ini bukan Lesti ya, cuma ini Medina Zain. Bukan guys, sudah terlanjur sedih saya Wak. Next. Ya Allah, lindungilah Lesti Kejora, sabar ya Lesti, amin. Sehat selalu Lesti Kejora. Lesti banyak yang dukung, banyak yang mendoakan, insya Allah masalahnya selesai dengan baik. Banyak yang percaya ya kayaknya ya di sini, tapi ini bukan Lesti guys. Nah, kita bahas juga dari sisi Inul Daratista yang pernah juga guys dikasusin karena hak cipta ini. Susah juga ya jadi artis penyanyi ya. Nah, kita lihat videonya seperti apa. Tapi yang jelas besar dan disiplin gitu. Jadi memang ada kalau ngomongin royalti itu memang bukan hanya
sakluk bayar nggak, ada perhitungannya juga gitu. Jadi per room, per bulan, per tahun yang harus dibayarkan berapa gitu, dan berapa jumlah karaoke yang ada gitu tuh. Nah sekarang kan kalau manggung masih bawain ada lagu-lagu orang kan, gimana nih menurut Mbak ini? Nah kan ini sekarang lagi permasalahan seperti itu ya, makanya kita cari aman aja gitu. Kalau misalkan ada lagu-lagu orang lain yang memang kita bawakan, yang minta mungkin prosedurnya antara kita kerjasama dengan event organisernya gitu. Ini prosedurnya seperti apa? Karena permasalahan ini kan udah mulai bergulir ya. Jadi saya juga nggak mau ambil resiko gitu. Walaupun sebagai seorang artis ada honor yang memang harus dipisahkan, nggak ada masalah gitu. Yang penting prosedur itu harus semuanya kamu aman, saya aman gitu. Yang dulu jadi lawan-lawannya Mbak Inul juga datang minta royaltinya juga nggak? Jujur aja Mbak, menurutmu yang sebut nama kok, nggak sebut nama, nggak sebut nama berarti aman. Iya, pastinya begitu semuanya, baik yang dulunya memusuhi, yang benci dan sebagainya, ya tetap akhir-akhirnya ujung-ujungnya juga minta royalti juga. Ya istilahnya kalau nggak mau sama orangnya, tetap mau sama duitnya lah. Lebih nyaman mana sih Mbak Inul, sebagai talent, penyanyi, atau sebagai pengusaha? Kalau bisnis itu adalah masa depan saya. Kalau nyanyi itu adalah kehidupan saya yang memang udah dari awal saya passionnya di situ gitu. Nah pertanyaannya, Mas Adam lebih suka Mbak Inul jadi penyanyi atau pengusaha? Nggak usah takut Mas. Jadi ibu rumah tangga aja. Oh gini-gini walaupun aku udah dandan cantik, kalau dia mau makanan apa aku juga masihin ke dapur kok Mbak. Ya. Oh gitu ya. Masih. Tapi menurut Mas Adam, Mbak Inul seimbang nggak menjalankan peran penyanyi, Ya seimbang, ibu jadi rumah tangga, urusan ibu rumah tangga sebagai artis, sebagai pengusaha masih seimbang. Aku penasaran juga Mas Adam, kan Mbak Inul tantangannya tadi besar ya, dicari-cari orang, nagih royalti, dimusuhin orang tapi tetap aja minta duitnya. Mas Adam backup Mbak Inulnya tuh gimana sih kalau di balik layar? Karena kalau di depan layar kan Mas Adam kan tetap tenang, diem gitu. Tapi di balik layar itu ada gimana sih, emosi ekspresinya gimana sih? Dari awal sebelum kita masuk pernikahan itu udah ada deal-deal atau segala sesuatu yang kita bicarakan untuk kedepannya. Jadi ini sudah keputusan kita sebelum masuk pernikahan. Saya lebih banyak di belakang layar. Membantu Inul apabila Inul perlu masukan atau perlu bantuan apa. Kalau Mbak Inul dimusuhin atau disasar-sasar, di target orang, Mas Adam tuh gimana sih perasaannya begitu Mas? Ekspresi emosinya tuh gimana sih? Orang kemarin tuh dulu waktu heboh-heboh sama lagi fenomenal yang sama Pak Haji, waktu itu juga kan beliaunya pas kebetulan pulang tengok orang tua ya. Orang sempetnya bilang, coba kalau ada aku, bablas anginnya katanya. Dulu yang membuat Mas Adam jatuh cinta sama Mbak Inul pertama kali itu apa? Yang senang aku tuh apa sih? Bibirnya itu loh. Waduh. Mungkin kalau gitu sekarang kesalahan itu ya. Intinya kesimpulannya di sini yang bisa kita dapat, para penyanyi ini apalagi yang udah kelasnya artis nih, ini bakal menjadi target copywriting ya, hak cipta ya, bakal jadi diduitin nih. Jadi biasanya artis bakal kerja sama salah satu manajer ya, biar nggak ribet lah urus-urus kayak gini. Oke, ternyata nggak Lesti aja ya. Sekarang apesnya tuh ke Lesti ya guys ya. Dan kita lihat komentar netizen. Zaman sekarang apa-apa duit. Kalau jadi artis besar pasti dicari duit. Bahkan musuh pun minta duit royalty. Yalah ya. Lo nyanyiin lagu gua lo ya, mentang-mentang suara lo bagus karena dapat komisi kan per bulan, mau per hari kan, lumayan banget ya. Suruh cari pengamen nyanyi tanpa izin, bukan Lesti aja. Tapi ya bener juga sih, pengamen itu nggak ada royaltinya tuh. Tapi kan mereka juga nggak mungkin menuntut pengamen, gak ada duitnya. Yang ada habis energi, habis tenaga dia bolak-balik ke kantor buat laporan. Apalagi kita tahu Yoni Dores ini pakai pengacara ya. Pastikan pengacara itu nggak murah guys, pasti kan bayar. Nah itu ya, nah biar balik modal lagi nih ya. Lanjut, ini netizen sampai memberikan contoh guys. Dari sekian banyak yang cover lagu bagaikan ranting yang kering, kenapa hanya Lesti Kejora yang dilaporkan? Gak hanya pengamen tapi banyak banget tuh para orang yang cover lagu ya guys ya. Kita bisa lihat nih ya, cover by Tia dan Alisa. Wih, Nico Raden. Ini penyanyinya yang cover nih, saya yakin ketar-ketir juga nih. Waduh, ngeri juga kan mereka dilaporkan. Tapi sebenarnya kalau kalian upload di YouTube cover lagu itu, hak cipta itu udah muncul ya, otomatis di bawah YouTube guys ya. Bahkan ya YouTube bakal ngedetek lah lagu itu buatan siapa. Ketahuan. Di YouTube ada juga hak cipta. Contoh saya pakai lagu ranting kering nih, di bawah sini nanti muncul nih
lagu dia ya. YouTube udah secanggih itulah sekarang. Berarti biduan di seluruh Indonesia yang menyanyikan lagu Ranting yang Kering didenda semuanya dong ya. Maunya sih gitu, cuma kan gak ada duitnya. Yang ada laporannya makin banyak, duitnya yang berkurang makin banyak kan. Dan lagunya juga bakal sepi, gak ada yang nyanyiin guys. Tapi di sini Tessa Mariska punya pendapat sendiri kalau Lesti itu bukan cover. Kita bisa baca klarifikasi Lesti hanya menyanyikan lagu tersebut di acara Subang, menghibur bukan mengcover ya, bukan mengcover lagu. Kenapa aku suka Mak Lesti? Menjawab pertanyaan kalian. Paham? Lanjut. Masalah yang dulu ya, namanya rumah tangga pasti ada masalah. Gak ada rumah tangga yang gak ada masalah, benar gak? Jadi itu menurut aku, sejak itu aku suka sama Lesti. Nah, Lesti ini dia tidak pernah bermasalah sama siapapun, tidak pernah nyenggol orang. Karena dia prestasi, karir berdua nih sama Bilar. Mereka autis dengan orang, gak pernah nganggap siapapun. 2017 itu, Lesti itu 2017 atau 2018, Lesti itu nyanyi di acara waktu itu di Subang. Nyanyi lagu ciptaan Om Yoni ini. Itu pun Lesti izin. Ini lagu biasa dibawain oleh Mami Iis. Dia ngomong begitu. Dan kayaknya balik lagi ya guys ya, ngomongin nyanyi nih, yang nyanyi bukannya Lesti doang. Ya intinya sih emang karena Lesti terkenal. Next, lanjut lagi, nggak hanya Tessa Mariska, tapi ada lagi dari Bunda Korla yang mendukung Lesti ya. Lesti menang karena punya suara bagus. Kalau bukan Lesti juga belum tentu bagus, kata Bunda Korla ya. Yang dipertanyakannya itu kenapa baru sekarang. Dia nuntut kemarin-kemarin kemana saja. Harusnya lagu diputar lagi, dinyanyikan oleh orang lain, harusnya lebih bersyukur karena lagu lama jadi tren kembali. Ya bener ya, apalagi zaman sekarang lagu-lagu lama udah pada redup nih. Bukannya seneng dinyanyikan, malah nuntut. Kita lihat dari Bunda Korla. Ya deket banget ya ternyata sama si Lesti. Wajay. Tapi ngomongin Lesti sih, saya keinget ya, dia ini emang jarang banget kayak nyenggol-nyenggol, bahkan bawa nama-nama orang gitu ya. Jarang banget guys. Hampir gak pernah denger deh saya kayak dia nyari. Biasanya kan sering banget nih selebritis, artis, penyanyi nyenggol-nyenggol seseorang ya, biar nama dia naik. Tapi Lesti ini emang jarang banget ya. Emang kayaknya fokus dia di karir aja guys ya. Wah ini sih kalau pas Bunda Korla live bahas Lesti pasti heboh sendiri dia. Ya saya juga nungguin nanti ya. Nanti kalau ada live-nya kita reaction. Dan buat teman-teman jangan lupa nih subscribe biar tidak ketinggalan berita viral lagi tentang Lesti juga nih ya. Saya undur diri dulu, kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa subscribe. Gosip gak pernah mati, drama gak pernah habis. Sampai jumpa di next video. See you, goodbye, bye bye. Subscribe. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.